Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Profesor? Sehat? Iya, saya ini tidak asing lagi. Kita lama bersahabat dan juga tapi ya dulu juga kita sering di Purwakarta, di Karawang, ya di Subang kita bersama-sama dengan Pak Akbar Tanjung dan sebagainya itu, Pak Hasyim Joyo Hadikusumo dan sebagainya, dengan Ibu Dr. Salika yang sekarang terpilih menjadi Bupati Karawang, terpilih kembali. Kenangan indah dan juga sangat bangga saya punya sahabat karib yang punya cita-cita besar, ya, ingin bikin miniatur masjid sealam dunia 215 hektar. Saya ikut berbangga dan ikut berbahagia dan saya doakan mudah-mudahan sukses, amin. Ya, mudah-mudahan menjadi kenyataan ya, insyaallah. Nanti saya juga mesti melihat ke sana insyaallah. Ya, saya berjanji ini kalau ada waktu saya mau ke sana. Kemudian lagi ini ada satu hal yang sangat khusus pribadi di antara teman-teman ini bernostalgia, ada Pak Wahib, ada Pak Jimli Asidiki dan sebagainya. Ini Pak Profesor Ahmad Barok ini secara spesial saya tengarai satu kepribadian yang lugu, bahasa Jawanya lugu. Jadi berbicaranya itu tidak ada basa-basi, seadanya keluarnya itu. Jadi ada kejujuran di dalam hatinya. Tidak ada basa-basi, nggak ada ngomong kalau senang ya senang, kalau ya enggak gitu. Ya, saya suka sekali semacam itu. Mudah-mudahan kita berlanjut insyaallah, saling mendoakan. Saya juga minta didoakan Pondok Cadampingan juga supaya terus bisa eksis, bisa memberikan pengabdiannya kepada umat. Kemudian saya ingin masuk dalam bab tadi, uang subhat tadi itu. Nah, ya, kaitannya dengan masjid juga kan gitu. Hasil korupsi buat masjid itu ya. Nah, ini dari pengalaman saya, seringkali ketika saya merasakan ada kegelisahan mencari tempat yang tenang, ada 3 pilihan saya, yang mungkin masjid, mungkin di pantai yang sampai sekarang masih berlangsung. Setiap malam Sabtu kita di pantai Istighosah, malam Sabtu di pantai. Kemudian setahun sekali kita 40 hari berkholwat, puasa 40 hari di hutan, masih rutin sampai sekarang. Nah, masjid itu tidak saya program, tapi anytime kapan saja ketika saya sedang gelisah masuk masjid, di situ saya ya etikaf di situ mencari kedamaian. Apa saja yang saya lakukan, apakah berzikir, apakah baca Quran, apakah sholat dan sebagainya. Akan tetapi seringkali saya sering masuk masjid itu di tengah malam jam 2, jam 3 sepulang dari ceramah. Lelah kan gitu, ngantuk gitu, akhirnya mampir dulu ke masjid. Nah, ada kesan yang berbeda. Ada masjid yang saya masuk terasa sejuk sekali. Dan saya menjadi betah. Kadang-kadang mau pulang malas, kayaknya pengen di masjid aja gitu sambil nunggu subuh gitu. Seperti itu, saya merasakan ada satu kemesraan di hati saya. Tetapi juga kadang-kadang seringkali saya masuk masjid itu terasa sangar gitu. Ongkeb kata bahasa Jawanya, saya bahasa Sunda mah haredang. Ya, seperti udaranya nggak nyaman gitu. Nggak enak, airnya ya terasa seperti payau. Kemudian lantainya juga terasa kurang seperti bersih. Karpetnya juga kadang-kadang bau bekas injakan kaki itu, pokoknya nggak nyaman sekali. Nah, dari pengalaman ini saya akhirnya punya praduga, ini jangan-jangan masjid yang memberikan kesejukan di hati saya ini mungkin dananya sumbernya bagus ini nih. Ya, dari uang-uang yang halal barangkali. Nah, ketika saya di masjid yang merasa nggak betah, pengen cepat pulang, pengen keluar saja. Jangan-jangan mungkin dananya subhat juga seperti tadi. Ya, tapi sekali ini tidak bisa diilmiahkan karena ini pengalaman pribadi ya, personal sekali. Tapi saya bisa membedakannya itu dugaan. Karena juga
terjadi satu peristiwa yang sama, bahwa terutama di Indramayu ini banyak anak-anak perempuan yang kerjanya di Jakarta cari duitnya itu ketika pulang ke kampungnya dia ikut nyumbang, ya bervariasi, ada yang diterima ada yang ditolak begitu. Tapi yang ditolak juga kadang-kadang panitianya terlalu kasar menolaknya, itu uangnya dilemparkan lagi, uang najis katanya, ya kan, semacam itu. Dan saya juga pernah mendukung seorang kuwu, mencalonkan kuwu, minta doa biar jadi. Saya bilang saya doakan lahir batin, bukan hanya dengan doa, dengan materi pun saya siap bantu kamu jadi kepala desa, tapi syaratnya satu, kalau jadi bikin masjid ya. Nah, dia sanggupi dan dilaksanakan betul. Caranya gimana? Yaitu para pelacur yang para mudik nih diketrakin semuanya harus bayar 50 sak semen. Tapi jadi juga sih, ya jadi juga semacam itu. Jadi ini pengalaman ini tidak bisa diilmiahkan, tapi dari batin saya merasakan sumber-sumber dana masjid yang subhat-subhat itu terasa di hati kita ini. Kalau yang sejuk, nyaman, itu terasa sejuk sekali. Nah, terutama masjid-masjid yang berusia lama ya, masjid tua di saudara. Kalau di Cirebon tuh di Kasepuhan situ, ya itu. Kemudian juga ada satu pesan dari leluhur kita bahwa doa yang mustajabah itu ketika kita ada di Al-Aradil Muqaddasah di Mekah, di Madinah, ya pasti di Babu Salam, di Makam Ibrahim, Hijr Ismail dan sebagainya, di Raudhah. Nah kalau di luar mana? Itu di masjid yang tertua. Masjid tertua di daerah mana kita ada. Nah Jakarta di mana tuh yang tertua tuh? Sunda Kelapa. Yang tertua di Jakarta masjid apa namanya? Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, iya itu tempat yang mustajabah. Kalau kita berdoa di masjid yang tertua itu di depan mimbar geser ke kanan sedikit. Di situ tempat yang mustajabah. Kalau sisi tempat, nah kalau waktunya yang paling tempat di sisi waktu itu ma bainal khutbatain, antara dua khutbah dan sebagainya, itu masjid. Nah itu satu. Kemudian saya mau cerita lagi lanjutan. Ini ceritanya 20 tahun yang lalu. Ketika saya baru pulang dari hutan habis bertapa, kebetulan pulangnya lewat Hargolis. Di situ ada Masjid Al-Furqan namanya, menghadap lapangan dekat kecamatan. Sekitar jam 2 siang, saya masih ingat sekali karena itu peristiwa yang luar biasa. Maksudnya ya ingin numpang buang air kecil sekaligus dengan sholat zuhur lah, karena saya belum sholat zuhur sekalian gitu. Tapi yang mendesaknya pengen buang air kecil ini sebetulnya mah. Ketika saya muter-muter mencari pintu masuknya, itu gerbang itu ditutup semua, pagar tuh dari samping, dari belakang, depan tutup semua. Akhirnya saya nanya kepada tukang beca, "Mang, ini dari mana masuknya?" "Oh wakaji, ditutup, nanti dibuka laginya asar." Lah, nyong saya mau kencingnya sekarang kok. Di situ saya terkejut. Oh kalau begitu berarti masjid ini namanya Masjid Al-Furqan waktu itu. Kalau begitu masjid ini hanya untuk sholat saja, ya kan? Dan ini pasti diakibatkan karena sakralisasi yang berlebih-lebihan terhadap masjid, mengakibatkan masjid menjadi kerdil hanya untuk sholat saja. Itu tutup. Nah, padahal Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah yang pertama-tama dibangun adalah masjid. Lalu kita bertanya lagi, apa dalam pikiran Nabi ketika membangun masjid? Kita baca dari bagaimana Kanjeng Nabi memanage masjid itu. Pertama, dia memberikan pelajaran, pendidikan kepada sahabat-sahabatnya di masjid.
Kemudian juga latihan perang dilakukan di masjid. Mendamaikan sahabat-sahabat yang bersengketa, berselisih, didamaikannya di masjid. Orang sakit juga diobatinya di masjid. Nah, kalau begitu masjid dalam pikiran Kanjeng Nabi apa namanya itu? Kalau sekarang di sini? Hah? Gedung serbaguna. Nah, makanya di pesantren Cadang Pinggan saya tidak menulis masjid, tapi gedung serbaguna. Sehingga anak-anak santri perempuan kita yang harus ngaji metode qiraati atau ngaji sorogan Bandungan, ya, mereka tidak ada halang untuk masuk masjid. Karena yang tidak boleh masuk masjid orang yang head. Kalau gedung serbaguna boleh. Saya menang di sini. Nah itu. Jadi ternyata bahwa masjid yang tadinya sebagai gedung serbaguna, tempat pertemuan, tempat orang rapat, tempat termasuk juga tempat kegiatan bisnis dan perdagangan. Coba aja kita lihat di surat Al-Jumu'ah itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah. Apabila engkau mendengar ada suara azan, ya kan? Maka segeralah lakukan salat pada hari Jumat itu, wadharul bai'a, dan tinggalkan dagangan. Secara antropologis, dulu ada speaker belum? Nggak ada. Ada megafon enggak? Tidak ada. Nggak ada. Pakai mulut langsung kan? Ya. Berapa meterkah suara orang terdengar? Sok jawab dulu. Beberapa meter saja. Berarti di mana terjadi perdagangan? Ya di sekitar masjid itu sendiri, tidak jauh. Ya di Mekah kan di pasar Seng situ dulu. Sekarang udah dibongkar. Jadi artinya bahwa masjid sampai sekarang di Indonesia sendiri, coba kita perhatikan bahwa masjid itu letaknya di mana, tata kota yang dilakukan oleh para wali sanga kita di sini sendiri. Coba perhatikan masjid, balai desa, di depannya masjid, atau balai desa masjid berdampingan, di depannya alun-alun, terus ada pasar, betul nggak? Terus ada madrasah atau SD. Artinya masjid itu tidak jauh dari kegiatan olahraga, kegiatan perdagangan, pasar, kegiatan pendidikan, kegiatan pemerintahan, tidak jauh. Nah, saya di sini karena sebagai ketua umum atau forum komunikasi Imam Masjid Indramayu, saya meminta balai desa itu ketika akan dibuat yang baru, saya minta jangan jauh dari masjid. Dekat masjid saja masih banyak pamong desa yang gak sholat kok. Jauh kan makin yang gak sholat sama sekali gitu. Nah ini semacam ini. Jadi memang lalu sejak kapan yang masjid tadinya sebagai sebagai gedung pertemuan pada zaman Kanjeng Nabi, kemudian para sahabat, para aulia ilah di tanah Jawa yang membuat tata kota seperti itu, di mana masjid dekat dengan kehidupan bermasyarakat, dan sekarang dikerdilkan hanya saja untuk tempat sholat. Coba Karang Taruna minta izin sama ketua DKM masjid untuk rapat, boleh nggak kira-kira? Harusnya boleh. Posyandu boleh nggak kegiatan di masjid? Saya juga dulu punya ide ketika itu sebagai ketua forum komunikasi Imam Masjid. Saya punya ide ingin bikin as-suq al-mubashir, pasar langsung, mempertemukan produsen dan konsumen untuk memakmurkan masjid, ya, menggairahkan masjid dalam kehidupan ekonomi,
Jadi orang nanam cabai, hasilnya dibawa ke masjid, ya kan, sambil sholat Jumat, dan tengkulak pembeli atau konsumen yang mau beli cabai sambil sholat, sambil beli cabai, sehingga produsen dan konsumen dalam suk al-mubashir, pasar langsung itu memenggal tangan kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga produsen bisa menjual harganya yang lebih mahal dan konsumen bisa membeli barang yang lebih murah di sekitar masjid. Kenapa demikian ide saya? Karena masjid-masjid di Indramayu itu tanahnya luas kadang-kadang 1 hektar, berarti tanah luas. Di situ orang lain berdagangan somai, berdagangan sate di sekitar masjid. Ya kenapa tidak masjid saja bikin kios-kios di situ? Sehingga masjid itu terkait dengan kios-kios, dengan pasar, dan itu untuk mendekatkan kesejahteraan para pengurus masjidnya juga dan mendekatkan. Ini pengalaman pahit, tetapi tidak disetujui ide saya itu. Masa masjid buat dagangan? Nah itu dia persoalannya. Ya, itu persoalannya. Jadi maksud saya bukan dagangan bawa cabai di pengimaman, ya tidak juga. Ya kan, di halaman luarnya itu maksud saya. Jadi semestinya ke depan ya masjid-masjid kita ini harus kita kembalikan fungsinya seperti zaman Rasulullah. Ya cobalah di masjid itu ada puskesmasnya, ada posyandu, ada perpustakaannya, ada tempat olahraganya. Why not? Mendekatkan masyarakat dengan masjid. Oke. Kekecewaan saya yang kedua, mudah-mudahan tidak kecewa selamanya kenyataan. Nah mungkin Pak Profesor juga tahu bahwa saya dulu bikin pesantren kan di Tulungagung, ya, satu desa dengan Pak Profesor juga kan, di Kertasmaya. Ya, situ ada masjid namanya Tajuk Gede, Blok Tajuk Gede. Nah, Tajuk Gede itu dulunya dia masjid karena tidak mencukupi lahannya, pindah ke tempat lain masjidnya. Nah, yang tadinya masjid turun pangkat menjadi tajuk, tapi tajuk gede. Ya, mungkin tahu dari Barak itu pasar itu sebelum masjid ada jembatan gang kuburan situ. Nah, saya pulang dari Jakarta, pulang ke Tulungagung, saya lihat, saya bilang dulu ada masjid tuh, ada musola lah gitu. Sekarang mana? Kok tinggal fondasi yang sudah berlumut-lumut? Saya tanya kepada Pak Kiainya, ini kemana masjidnya? Dibongkar. Terus ini sampai lumut, ya rasanya mau dibangun tapi uangnya nggak ada. Ya kalau belum ada uangnya jangan dibongkar dulu dong. Mau diterusin nggak? Saya nanya gitu. Ya mau. Pak Kiai Sakur punya uang nggak? Ya saya nggak punya, tapi saya yakin pasti jadi. Asal kita mau. Nah akhirnya santri saya kerahkan, kemudian pemuda sekitar juga kita kerahkan dengan gotong royong dan sebagainya, akhirnya jadi. Nah setelah jadi, masih ada halaman di depannya itu, ini secara sosiologis ya, masih ada ruangan, saya bikinkan lapangan badminton atas biaya pribadi, bikin pasang net, pasang segala macam, kemudian anak-anak gang kuburan yang pada minum minum alkohol kalau hari sambil nyate tikus itu saya kasihin raket ya, saya kasih kok pagi-pagi, silakan main di situ di depan Tajuk Gede itu. Seminggu ramai, mereka senang karena dipelihara, disayang oleh saya, dikasih kok segala macam, bahkan teh, kopi, listrik semua saya kasih semuanya. Baru 1 minggu hilang lagi mereka. Saya nanya kenapa berhenti main, dilarang oleh imamnya. Saya tanya kenapa Pak Imam anak-anak dilarang main? Itu kurang ngajar katanya. Masa saya sholat mereka tidak berhenti, takut main badminton. Ya Allah tolong sabar. Ya saya minta 3 tahun saja, biarkan mereka itu bermain di depan musola. Ya. Toh mereka kalau sampai duduknya di emper musola. Toh kalau panas juga mandinya di air musola. Masa 3 tahun nggak masuk-masuk? Jadi kita dekatkan dengan kegiatan olahraga, kesenian, keilmuan, pendidikan, ekonomi. Sehingga akhirnya itulah cara yang paling efektif saya kira
untuk mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah itu harapan saya bisa terjadi. Mudah-mudahan nanti bisa kita gabung dengan pikiran kita dengan Pak Profesor luar ini. Ya. Tetapi lagi ini banyak sekali yang perlu saya katakan di sini, tapi mungkin tidak bisa seluruhnya ya. Bahwa sejak kapan masjid itu dikerdilkan seperti sekarang ini? Nah, ternyata setelah saya baca, ternyata itu sejak di zaman Daulah Abbasiyah. Peran masjid diperkecilkan, itu disetting oleh para raja yang tidak mau terganggu dengan sikap kritis para tokoh-tokoh agama pada zaman itu, sehingga diberikan kesibukan mereka dengan agama-agama ritual-ritual, yaitu dengan simbol bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian sholat juga dipanglimakan, dijadikan panglima. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak sholat, meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Terus ada lagi hadis inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamah as-sholat. Nanti di hari kemudian amalan yang pertama-tama dihisab adalah sholat kamu. Barang siapa yang tidak sholat maka semua amalnya tidak diterima. Segudang ayat-ayat sholat menjadi satu panglima bahwa sholat segala-galanya. Sehingga kewajiban sosial, agama sosial, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan semuanya menjadi diabaikan. Menjadi terfokus dalam hal yang tentang masalah ritual-ritual saja. Sehingga sholat marajin tapi penderitaan anak-anak yatim tidak dipedulikan, bahkan sampai akhirnya terbukti bahwa di mana para raja itu tidak mau diganggu oleh sikap kritis para ulama, sampai akhirnya di situ ada pemisahan kekuasaan bahwa ulama hanya boleh memikirkan agama dan umara hanya memikirkan politik saja. Disitulah pemisahan kekuasaan antara ulama dan umara. Ulama urusan agama, umara urusan politik. Ya, masalah sholat ulama menentukan perang segala macam. Sampai di dalam kitab fikih sendiri, Al-Quran yang menyebutkan di situ memerintahkan infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap halaman Al-Quran itu infak untuk membangun kesejahteraan sosial, keadilan sosial, ternyata tidak terdapat dalam kitab fikih dimanapun babul infak. Kenapa? Karena infak itu adalah RAPBN. Jadi tidak boleh uang negara itu dialokasikan, dibuat undang-undang, alokasi pendidikan berapa, untuk kesehatan berapa, itu biar aku yang mengurus, kata rajanya begitu. Jadi sampai sekarang babul infak nggak ada dalam kitab fikih itu. Karena itu akan mengurangi kekuasaan seorang raja. Saya kira itu by design di zaman Daulah Abbasiyah, sehingga masjid sekarang ini terjadi seperti museum gitu ya, atau fungsinya hanya untuk sholat saja. Saya kira pemikiran seperti Profesor ini perlu kita dukung ya, bukan hanya sebagai miniatur masjid sedunia, tapi juga mengembalikan fungsi masjid seperti yang ada dalam pikiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.